Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali lewat sorga, yaitu suara gembala. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara? Apa semuanya sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami datang menghadap Engkau, mengucapkan terima kasih. Semalaman kami nikmati dengan baik, tidur tenang, dan di pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Semuanya karena anugerah dan berkat-Mu. Itu sebabnya kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami mendengar renungan dari firman yang disampaikan melalui renungan papiku. Mari Tuhan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Renungan pada pagi ini bertema kesembuhan ilahi. Ini ditujukan khusus bagi saudara-saudara yang masih sakit, atau ada sebagian tubuh yang terasa sakit. Mari dengarlah baik-baik firman ini. Yakobus pasal 5 ayat 15 berbunyi demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Salah satu pergumulan berat manusia adalah sakit penyakit. Seringkali sekian lamanya kita berdoa dan kita putus asa karena sakit kita belum juga sembuh. Nah saudara, jangan sekali-kali mencari pertolongan di luar Tuhan. Kepada dukun misalnya, jangan sekali-sekali saudara. Apapun situasinya, jangan pernah berubah sikap. Tetaplah setia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nah saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa kesembuhan adalah hak orang percaya. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus Kristus itu tidak berubah. Baik dahulu, kemarin, hari ini, lusa, dan untuk selanjutnya. Tuhan Yesus tetap sama kuasanya, dia tidak berubah. Kalau dulu menyembuhkan berbagai macam penyakit, sekarang pun dia juga mampu menyembuhkan penyakit apapun yang saudara derita. Nah saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa di atas kayu salib, Kristus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Saudara bisa baca dalam Yohanes 19 ayat 30. Apa artinya sudah selesai? Artinya segala kelemahan, segala penyakit, segala kutuk dosa sudah Kristus bereskan. Matius 8 ayat 17 berkata, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah saudara, berharaplah kepada Tuhan dan imanilah bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Jadi saudara, tubuh kita ini bukan tempat penyakit, melainkan tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, di mana Roh Kudus berkenan diam. Karena itu, buang semua kebimbangan yang ada di dalam hati, sebab selama kita masih bimbang, kita tidak akan pernah mengalami penggenapan janji Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Beriman berarti percaya sungguh
sekalipun kita belum melihat, meskipun kita belum mengalaminya. Nah, saudara, ayat emas di atas tadi mengingatkan kita, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kata menyelamatkan berarti menyembuhkan. Haleluya. Lalu Tuhan akan membangunkan dia sehingga bisa berjalan dengan kuat, dengan pulih, dengan sembuh sempurna. Haleluya. Itu dapat terjadi di dalam kehidupan saudara. Selain iman, kesembuhan sangat dipengaruhi oleh kesungguhan kita dalam melakukan firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan, yaitu ketaatan, pada hakikatnya adalah mati. Kesembuhan juga dipengaruhi oleh doa kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa harus diungkapkan dengan kata-kata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Banyak dari kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan karena kita sendiri tidak mau berdoa untuk sesuatu yang kita harapkan. Yakobus 4 ayat 2b, perkatakanlah firman itu dengan iman dan penuh keyakinan. Katakan kepada diri saudara sendiri, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Sekali lagi, aku sudah sembuh. Haleluya. Maka jadilah seperti yang engkau katakan, dan itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Tuhan adalah tabib yang ajaib. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami berdoa dengan disertai iman yang sungguh-sungguh. Karena firman-Mu mengatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan kalau ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dengan demikian pertolongan Tuhan, seperti yang kami pohonkan, akan dinyatakan. Itu sebabnya Tuhan, jamahlah setiap hati dan pikiran, setiap jemaat yang mendengar firman ini, supaya mereka percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak yang masih sakit, berikan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan telah menanggung segala penyakitnya, dan demi bilur-bilur Tuhan, Engkau sudah menyembuhkannya. Ajar memperkatakan dengan iman, perkataan iman yang berkata, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, haleluya, dalam nama Yesus, aku sudah disembuhkan, haleluya. Terima kasih banyak Bapak, untuk firman-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara kami. Segala pujian, hormat, dan syukur demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.